Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Di dalam menjalani ibadah puasa, kita tidak hanya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, namun selain itu kita pun dituntut untuk menahan diri dari segala yang menyebabkan kita berbuat dosa atau segala maksiat. Karena kalau kita hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa, maka ibadah kita belum tentu dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menahan diri dari segala kemaksiatan kepada Allah taala ketika kita menjalankan ibadah puasa. Karena dengan itulah nilai-nilai ibadah kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa, namun puasanya hanya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Tidak ada nilainya, yang hanya adalah rasa lelah, rasa haus, rasa lapar. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa, namun tidak ada pahala daripada ibadah puasanya melainkan hanya merasakan lapar dan haus. Karena itulah para ulama membagi puasa tiga bagian. Yang pertama ialah saumul awam, yang kedua adalah saumul khawas, yang ketiga yaitu saumul khawasil khawas. Saumul awam adalah puasa orang yang hanya sekedar menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang kedua yaitu saumul khawasil khawas, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa, namun dia juga menahan diri dari segala kemaksiatan, baik maksiat batin ataupun maksiat zahir. Yang ketiga yaitu shaumul khawasil khawas, yaitu seseorang berpuasa daripada selain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam pikirannya tidak ada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melatih diri kita, karena di dalam ibadah puasa ini kita mengerjakan riyadhah. Bulan puasa bukan cuma hanya sekadar ritual ibadah tahunan, tapi di dalam bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita hendaklah riyadhah, latihan untuk menahan hawa nafsu diri kita, untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena di dalam Ramadan inilah kesempatan untuk kita untuk melatih diri kita, menahan diri dari segala kemaksiatan tersebut, untuk menjalani 11 bulan yang berikutnya, agar kita semua terbiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menamai dengan bulan riyadhah. Karena itulah kita latih. Yang biasa kita tidak pernah mengerjakan solat 5 waktu, hendaklah kita di bulan Ramadan ini untuk mengerjakan solat 5 waktu. Yang di bulan selain Ramadan kita tidak pernah membaca Al-Quran, maka hendaklah di bulan Ramadan ini kita siapkan diri kita, kita paksa diri kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang di bulan selain bulan Ramadan kita tidak pernah membaca salawat, maka marilah di bulan Ramadan ini kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di bulan selain Ramadan kita banyak mengerjakan kemaksiatan, maka marilah di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam mengerjakan ibadah, modal utamanya adalah taubat. Karena itulah kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ra'sul ibadah at-taubatu, modal segala ibadah adalah taubat. Pernah diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang perempuan. Dua orang perempuan ini yang mana mereka ketika menjalani ibadah puasa hampir tidak mampu menahan rasa lapar dan rasa haus, sehingga mereka hampir meninggal dunia. Lalu mereka minta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuka puasa di kala itu, padahal belum masuk waktu untuk berbuka. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah wadah
untuk diserahkan kepada dua orang perempuan tersebut. Setelah diserahkan, lalu Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah mereka berdua untuk memuntahkan apa yang ada di dalam tenggorokan mereka. Setelah itu, dua perempuan itu memuntahkan. Ternyata yang keluar adalah daging yang busuk, daging yang mentah, darah-darah yang kotor dan bernanah. Dan satunya begitu juga, daging yang kotor, daging yang busuk, daging yang mentah dan darah yang bernanah. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ini perempuan ini dikala bulan Ramadan tiba, mereka berpuasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, namun mereka berbuka dengan benda-benda yang haram, dan duduk salah satu mereka dengan mengupat-ngupat orang lain, menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Karena itulah puasa mereka seolah-olah mereka puasa dalam keadaan maksiat. Karena itulah marilah kita berusaha menahan diri kita dari segala kemaksiatan tatkala kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, agar puasa ibadah Ramadan kita di tahun ini dapat hasil dan faidah yang besar, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan ibadah bulan puasa di tahun ini dalam keadaan mendapatkan hasil pahala yang besar. Mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.